Halo anak-anak kelas 3, kita ketemu lagi di program Pintar Matematika bersama Ima. Kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan dua bilangan yang hasil operasi hitungnya diketahui. Anak-anak tahu ya, operasi hitungnya ada penjumlahan, perkalian, pembagian, juga pengurangan juga ada ya. Nah, yang pertama coba kita ikuti. Pertama, untuk menentukan dua bilangan yang hasil penjumlahannya diketahui. Sebelum ke contoh soal, kita ingat bahwa operasi hitung penjumlahan lawannya adalah operasi hitung pengurangan. Operasi hitung pengurangan ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan dua bilangan itu tadi, ya, supaya lebih mudah nantinya. Kita ambil contoh soalnya. Yang pertama adalah P ditambah Q sama dengan 280. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menentukan dua bilangan tersebut? Yang pertama, pilih sebuah bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Mana bilangan yang diketahui? Tentu saja adalah 280. Oke, tugas kita adalah menentukan nilai P dan Q ya. Nah, caranya tadi langkahnya sudah disebutkan. Yang pertama kita ambil contoh P-nya bilangan yang lebih kecil dari 280. Kita bisa ambil bilangan berapa? 100? Bisa, karena 100 kurang dari 280. Atau 270 juga bisa, karena masih kurang dari 280. Yang lainnya lagi 18 tentu saja bisa, dan kita ambil contoh yang lain adalah 150. Nah, kita akan coba cari ya bilangan yang lain setelah P-nya 150. Oke, P sama dengan 150, kemudian kita gunakan operasi hitung lawan dari penjumlahan yaitu pengurangan. Caranya untuk menentukan Q adalah kurangilah bilangan yang diketahui dengan bilangan yang telah kita pilih. Jadi Q-nya nanti adalah 280 dikurangi P ya. Bilangan yang sudah kita pilih adalah 150. Jadi diperoleh hasil Q-nya adalah 130. Jadi P sama dengan 150 dan Q-nya 130. Sehingga kalimat matematikanya menjadi P ditambah Q sama dengan 280 sama dengan 150 tambah 130 sama dengan 280. Oke, selanjutnya menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Setelah tadi penjumlahan adalah lawannya pengurangan, tentu saja pengurangan lawannya adalah penjumlahan. Contohnya A dikurang B sama dengan 120. Nah, bagaimana langkahnya untuk menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui? Yang pertama, sama dengan yang penjumlahan tadi. Pertama kita pilih pilih sebuah bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Ya, bilangan yang diketahui adalah 120. Ini kita akan menentukan nilai A dan B. Kita pilih B-nya kurang dari 120, misalnya 100 boleh, ya. 80 juga boleh. Kalau misalnya 55, tentu saja boleh juga. Nah, kita akan ambil contoh kalau misalnya B-nya adalah 70 ya. B-nya 70, kita akan menentukan nilai A-nya. Caranya kita gunakan lawan dari operasi hitung pengurangan yaitu penjumlahan. Caranya dengan jumlahkan bilangan yang sudah diketahui dengan bilangan yang sudah kita pilih. Ini akan ketemu nilai A-nya. Jadi A sama dengan 120 ditambah 70 sama dengan 190. Jadi sudah ketemu ya bilangan yang kita cari. A-nya 190, B-nya 70. Nah, kalau kita masukkan jadi 190 kurang 70 sama dengan 120. Anak-anak bisa mencoba dengan bilangan-bilangan yang lain ya, yang tadi sudah dipilih, atau bebas boleh menentukan sendiri. Yang penting syaratnya adalah lebih kecil dari bilangan yang sudah diketahui. Kita lanjutkan. Menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Oke, sekarang kalau perkalian lawannya apa? Tentu saja lawannya adalah pembagian. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. A kali B sama dengan 240.
Langkahnya bagaimana kalau untuk menentukan bilangan yang hasil perkaliannya diketahui? Yang pertama, kita akan menentukan nilai A dan B dulu ya. Oke, yang pertama kita pilih bilangan yang merupakan pembagi dari bilangan yang diketahui. Pembagi atau faktor, berarti kita cari pembagi dari 240. Berapa saja itu? Banyak ya, kita misalnya bisa ambil 6, bisa, 10 juga bisa, 24 juga bisa. Nah, sekarang kita akan selain 24 berapa? 8. Nah, kita akan coba hitung jika B-nya sama dengan 8 ya. Kita akan cari A-nya berapa. Oke, langkahnya kita tentukan. Untuk menentukan A-nya kita gunakan lawan dari perkalian yaitu pembagian. Jadi kita bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan yang kita pilih yaitu bilangan B tadi yang kita ambil 8 ya. Jadi A-nya 240 bagi 8 sama dengan 30. Nah, jadi A sama dengan 30 dan B sama dengan 8. Jadi masuk ke kalimat matematikanya menjadi 30 kali 8 sama dengan 240. Kalian coba bilangan-bilangan yang lain ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Lawan tadi ya, kita tentukan lagi pembagian berarti lawannya adalah perkalian. Ya, contoh soalnya A dibagi B sama dengan 12. Langkahnya yang pertama, pilih sembarang bilangan pengali. Bilangan pengalinya bebas ya anak-anak ya. B bisa kita ambil misalnya 6 boleh. Yang puluhan 87, mau 90 mau berapa boleh, 200 juga boleh, 25 juga boleh. Nah, kita akan coba hitung untuk mencari A-nya dengan B-nya sama dengan 25. Kita langkah yang berikutnya adalah bagaimana caranya? Tentu saja dengan lawan dari pembagian yaitu perkalian, ya kalikan bilangan yang diketahui dengan bilangan yang kita pilih. Bilangan yang diketahui tadi 12, bilangan yang kita pilih adalah 25. Jadi A sama dengan nanti 12 kali B, itu 12 kali 25 diperoleh hasil 300. Jadi A-nya 300, B-nya 25 ya. Kita masukkan ke kalimat matematika atau soalnya tadi menjadi 300 dibagi 25 sama dengan 12. Cukup jelas ya anak-anak, tapi bisa kita lihat ke contoh soal. Ya, Nina membantu ibu menyapu dan mengepel. Jadi Nina diberi waktunya 120 menit sebelum tamunya datang ke rumah. Nah, berapa menit waktu yang dapat digunakan Nina untuk menyapu dan mengepel? Oke, kita menuju ke penyelesaiannya. Ya, berarti waktu yang dimiliki Nina adalah 120 menit. Itu nanti akan digunakan untuk menyapu dan mengepel. Berarti kita mencari dua bilangan yang hasil penjumlahannya diketahui ya. Jadi P ditambah Q sama dengan 120. Kita ingat langkahnya setelah tadi kita pelajari ya. Kita pilih bilangan yang lebih kecil dari 120. Misalnya kita ambil mengepelnya, Nina mau ambil waktu 80 menit. Bisa saja 100 menit boleh, 60 menit juga boleh. Kita ambil contoh Nina mengambil waktunya adalah 80 menit. Berarti waktu untuk menyapunya ya kita kurangi ya bilangan yang diketahui dengan waktu untuk mengepel itu tadi. Jadi menyapunya 120 menit dikurang 80 menit sama dengan 40 menit. Sudah ketemu ya. Bisa kalian masukkan bilangan yang lain juga. Contoh soal yang lain. Seorang pedagang memiliki persediaan telur. Nah, semua telur itu akan dimasukkan dalam beberapa wadah. Nanti wadahnya itu akan terisi 15 telur semuanya. Nah, kita akan mencari kemungkinan banyaknya telur dan banyaknya wadah yang dimiliki oleh pedagang. Berarti ini adalah soal tentang mencari dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Oke, berarti A dibagi B sama dengan 15. Langkahnya tentu saja kita pilih B-nya pengali ya. Boleh bilangan berapa saja anak-anak? Ini kita ambil misalnya B-nya 7. Bu, kalau 10 boleh? Boleh.
Mau 100 juga boleh, silahkan, bebas ya. Nah, kita misalnya ambil B-nya sama dengan 7. Berarti karena ini mencari bilangan yang hasil pembagiannya diketahui, berarti kita kalikan bilangan yang diketahui dengan bilangan yang kita pilih. 15 kali 7 ya sama dengan 105. Jadi ketemu A-nya sama dengan 105, B-nya sama dengan 7. Jadi 105 bagi 7 sama dengan 15 ya. Jadi banyak telur adalah 105 butir dan banyaknya wadah adalah 7 wadah. Kalian bisa masukkan bilangan-bilangan yang lain. Yang penting ikuti caranya seperti yang sudah Bu Usus ajarkan tadi. Oke, cukup jelas ya anak-anak. Selamat belajar, selamat berlatih untuk menentukan dua bilangan yang diketahui hasil operasi hitungnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.